Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini bahasan kita melanjutkan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin sebelumnya temanya apa ya? Saya lupa ya. Ibu-ibu ingat nggak? Kemarin itu kita bahas terkait dengan itu makalah yang ke as-saminatu wal ishrun ya. Tentang munajat ya. Kemarin di masjid ya. Di masjid sana tuh tentang munajat kepada Allah. Jadi kalau pengen doa kita cepat dikabul sama Allah, sering-sering bermunajat. Ya, munajat itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Bangun tengah malam, biarpun orang tidur kita bangun. Ya, orang terlelap dalam mimpinya, kita sedang bertasbih, beristighfar kepada Allah tengah malam. Nah, itu namanya bermunajat, meminta kepada Allah. Itu wasilah pengen dekat sama Allah, caranya dengan munajat. Ya, yang banyak dilakukan oleh para salafus solih, orang-orang solih terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi niyahu ala kulli niyatin solih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'aliful bidin nasr. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan munajat, ini sekarang kita masuk ke wal maqalatut tasi'atu wal ishruna. Ini kan babnya adalah dua gitu ya, sanai. Tapi kalau nanti insya Allah kita akan masuk ke babus sulasi, bab yang 3 gitu ya. Babus sulasi itu misalkan ada salasun man kunna fihi gitu ya, 3 perkara orang yang begini, 3 perkara yang akan masuk surga, 3 perkara amal yang dicintai Allah. Jadi 3 ini kitab Nasul Ibad tuh macam-macam. Ada yang 2 kan kemarin tuh khaslatani, 2 perkara amalan yang Allah suka ya. Nanti masuk ke bab 3 ada 3 hal gitu. Nanti masuk ke rubai 4 hal ya, ciri kebahagiaan manusia gitu. Ini sampai akhir ada babnya masing-masing ya. Tergantung beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Ini kita masih di bab sunai 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal ishruna. Makalah yang ke-29, qala ay Asyibli, Imam Asyibli ya. Idza aradta an tasta'nisa billah ay yaskunu qalbuka ma'allah wa la yanfuru minhu fastawhish min nafsika ay faqta muwaddati nafsika ya. Jadi makalah yang ke-29 ini Syekh Asyibli pernah memberikan pesan begini, kata Syekh Asyibli ya, salah seorang ulama yang ada di kota Baghdad. Idza aradta an tasta'nisa billah, kalau engkau pengen merasa nyaman dengan Allah sesuai dengan tema kita hari ini, ya menghadirkan rasa cinta, senang sama Allah. Kalau kita baru ngedengar kata Allah disebut tuh udah getar hati kita, Bu. Zadatuhum imanan, baru kedengar kata Allah, azan bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tuh. Orang kalau dia tuh udah di tingkatan tertentu ya, artinya sudah rindu senang sama Allah, baru dengar kata Allah aja udah gemeter hatinya gitu. Jadi kata Imam Asyibli, idza aradta an tasta'nisa billah, kalau kamu pengen nyaman sama Allah, pengen deket, pengen senang gitu ya, pokoknya tuh senang banget deh sama Allah gitu. Ayaskunu qalbuka ma Allah, artinya hatimu tenang ketika engkau bersama Allah. Makna bersama Allah itu apa ibu-ibu? Lagi ibadah itu kan lagi komunikasi sama Allah, sholat. Kenapa sholat kita disuruh untuk khusyuk?
Kenapa sholat kita disuruh untuk menghayati gerakannya, bacaannya? Karena sesungguhnya ketika kita sedang melaksanakan sholat, kita itu sedang berkomunikasi dengan Rabb kita, Allah. Ibu baca Fatihah doang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita tuh lagi muji Allah dalam surah Fatihah. Ya Allah, kan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena rizkimu, karuniamu, Rahman Rahimu, aku masih bisa berdiri melaksanakan sholat ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Luar biasa kasih sayangmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah, saya punya ujian, saya baru ketimpa musibah berat yang saya jalanin hari ini dan hari-hari kemarin ya Allah. Tapi saya kembali dalam sholat saya. Kenapa? Karena gak ada tempat saya berkeluh kesah, gak ada tempat saya ngadu, gak ada tempat saya curhat, kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman Engkau yang mau dengerin aku ya Allah. Itu kan lagi sholat, lagi komunikasi Bu. Makanya orang kalau dia benar-benar deket sama Allah, sholatnya tuh dihayatin. Walaupun khusyuk itu kan sulit nih. Ya, khusyuk sulit gak? Sulit. Karena apa? Karena orang lagi sholat itu kan hadir setan, salah satu setan yang menggoda seorang ketika sholat, dikasih was-was. Pikirannya mengambang kemana-mana, boro-boro mahamin Fatihah. Yang ada mikirin yang hilang biar ketemu tuh lagi sholat dipikirin. Perasaan tadi dompet ditaruh di bawah meja katanya. Tuh lagi sholat dia pikirin ampe salam Bu. Makanya kalau mau sholat pertama baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi. Karena setan tuh gak berhenti bisikin pas lagi sholat. Semua hal duniawi yang lagi kita pikirin, lepas dulu, lepas, jauhin. Ibu lagi scroll di Shopee, lagi scroll di live TikTok, ya, pengen beli jilbab warna merah, ada pilihannya merah bata, merah marun, merah cabe. Ini lagi mikirin bajunya cocoknya sama merah yang mana, ya, mau di CO maju mundur. Masukin dulu ke keranjang, berkali-kali dilihat yang mana merahnya nih ya. Allahu Akbar, entar aja sholat dulu dah. Sholat. Begitu sholat, boro-boro menghayati Fatihah dan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dilihat motif bajunya. Kayaknya masuk ke merah bata sih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bu, Ibu. Ini kita jujur-jujuran aja, sering gak begitu? Itu masih masalah jilbab ya. Belum lagi yang lain-lain. Apa contoh perempuan itu kan salah satu kebingungannya tiap hari masak. Ya, jangankan ibu, saya juga begitu Bu. Saya nanya nih ke Ustadz Azhari, Bi mau dimasakin apa hari ini? Terserah aja yang Umah pengenin. Ya terserahnya apa? Ya terserah. Ya udah terserah, aku gak masak kalau gitu hari ini. Karena bingung ya Bu ya. Betul ya. Jadi kan suami kadang-kadang kalau ditanya terserah. Ya sebenarnya enak sih punya suami yang jawabannya terserah. Yang ribet kalau dia request Bu. Betul ya. Mau apa hari ini? Gulai kambing. Bagaimana cara masaknya ya? Ya begitu ya Bu ya. Nah ini kita kebingungan masak apa ya buat suami. Pengennya masak yang enak, cuman di kulkas cuman tinggal ikan asin. Ya, sayurnya tinggal kangkung, apa. Ini kita lagi mikir Bu, masak seperti biasa atau masak resep yang baru saya lihat di TikTok tadi ya katanya. Dipikirin dulu cabenya diapain, bawangnya diirisnya bagaimana. Nah itu sampai sholat tuh bisa kebawa juga tuh. Betul ya? Nah, makanya menghadirkan khusyuk dalam sholat itu sulit. Tapi paling tidak nih ajaran para ulama, bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat walaupun gak bisa 100% khusyuk. Karena yang bisa khusyuk tuh cuma Nabi. Hatta sahabat Nabi aja sulit tuh. Sayyidina Ali sebelum sholat diuji sama Nabi, ditawarin sorban. Yang satu hijau, yang satu merah. Kata Nabi, nanti aja jawabnya habis sholat. Sayyidina Ali dari awal gak kepikiran sorbannya Bu. Beliau kan soleh juga tuh ya, Masya Allah. Sholat, fokus ya. Tapi setan
berhasil menggoda hati beliau ketika mau salam. Itu udah di ujung sholatnya tuh. Atahiyatul mubarakatus sholawatut. Muncul pikirannya. Kata Sayyidina Ali, kayaknya yang hijau lebih cerah, tapi yang merah motifnya lebih bagus. Ya kurang lebih begitulah, sama kayak kita pikirannya. Padahal dikit lagi salam. Begitu kelar sholat nyamperin Nabi. Nabi kayaknya yang merah aja deh saya ambilnya. Nabi tertawa. Kata Nabi, berarti tadi lagi sholat kamu mikirin sorban yang kutawarkan. Iya wahai Nabi, Masya Allah sulit sekali untuk khusyuk nih. Para sahabat aja sulit khusyuk, apalagi kita bu. Kita sujud, kita masih jauh dari para nabi, para sahabat ya bu ya. Apalagi kita. Ya Allah ya Rahman. Nah kata para ulama, kata Imam Abu Hatim Al-Asim ya, beliau bilang begini. Kalau pengen khusyuk dalam sholat, salah satunya bayangin tuh sholat terakhir kita. Bayangin. Kalau kita sholat zuhur, bayangin jangan-jangan nanti asar saya kagak bisa sholat lagi. Udah jadi mayit gitu. Terus bayangkan kalau kita baru takbir, kemudian baca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, waladhdallin, amin. Bayangin lisan kita keluh dan nyawa kita diambil sehingga gak nyampe nyawa kita sampai ruku. Ya Allah, jangan-jangan saya gak nyampe ruku. Pas lagi ruku, bayangin kita gak nyampe sujud. Pas lagi sujud, bayangin gak nyampe duduk di antara dua sujud. Berapa banyak orang yang meninggal ketika sedang sujud. Dan itu yang kita harapkan ya Bu ya. Mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, lagi ibadah gitu kan, pengennya begitu ya. Karena seseorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ibu-ibu kebiasaannya apa? Ahli sedekah. Lagi sedekah wafat, ya Allah ya Rahman. Ibu-ibu kebiasaannya apa? Zikir, lagi megang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tiba-tiba wafat. Masya Allah. Jadi cari kebiasaan yang baik. Kebiasaannya apa? Gibahin orang. Pokoknya tiada hari tanpa bergibah. Gibah is my lifestyle. Gibah adalah gaya hidupku. Gibah adalah kebutuhanku. Ada orang punya prinsip begitu ya. Jadi satu hari tanpa ngomongin orang, palanya puyeng. Dia harus cari informasi sebanyak mungkin. Gibah itu kan hobi tuh. Kebiasaan. Lagi gibah, mulutnya lagi mencong-mencong niruin orang. Dicabut nyawanya. Ya Allah, lagi ngapain Bu? Gibah. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Ya. Maka itu, idza aradta an tasta'nisa billah, kalau kamu pengen merasa nyaman sama Allah, senang kita dekat-dekat sama Allah. Jadi senang dekat sama Allah itu pas kapan? Lagi ibadah. Ciri orang yang senang sama Allah itu dia hobi ibadah. Bukan lagi merasa itu kewajiban. Kenapa saya sholat? Sholat kewajiban. Itu mah masih rendah niatnya. Tapi kalau dia merasa sholat itu kebutuhan. Ya Allah, ibu harusnya malam ini tahajud, gak kebangun. Begitu gak kebangun, nyampe subuh ibu sholat, ibu ada yang berbeda. Ada yang kosong, ada yang kering ruhaninya. Kenapa ya Allah? Biasanya saya tahajud, saya merasa ada yang berbeda, saya gak enak nih hidup saya hari ini. Kenapa? Tahajud saya gak dilaksanain. Ya Allah, itu udah tingkatannya beda tuh. Itu ibadah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Kayak makan deh, ibu belum makan pagi sarapan, ya kira-kira ada yang berbeda nggak dalam diri kita? Perut bunyi, mata cekung, badan lemes, ya kulit kering, dehidrasi, belum nyentuh makanan tuh, ya biarpun tadi lontong udah 4 biji, kalau nasi belum kan belum sarapan kita pokoknya ya, kan kelihatannya lemes Bu. Ya Allah, kenapa? Karena kita menjadikan makan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Orang kalau nggak makan mati nggak? Apa yang matinya? Jasmaninya. Iya nggak dikasih makan 3 hari berturut-turut bisa mati nggak? Bisa, dehidrasi, kekurangan cairan, lemas, mati akhirnya. Tapi banyak dari kita yang lupa ngasih makan ruhani. Kalau hatinya yang mati dia bodo amat gitu. Makanya ini yang jadi reminder buat kita semua ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadikan ibadah, sholat, apapun itu jadi kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kita udah butuh, artinya kita senang dekat-dekat sama Allah. Melalui qiraatul Quran, baca Quran, kita dekat sama Allah. Kan lagi baca ayat-ayat Allah nih. Siapa yang nyampein?
Allah. Ini kalamnya siapa, Bu? Allah. Quran yang lagi kita baca kan senang tuh. Ya Allah, saya lagi ngobrol sama Allah lewat Al-Quran. Ya. Kemudian apalagi sholat, kita senang. Pokoknya saya rindu ada orang yang kalau haid tuh dia uring-uringan. Kenapa ya Allah? Saya pengen sholat, saya pengen baca Quran, gak bisa. Jangan lama-lama ya Allah haidnya. Kenapa? Udah rindu. Kangen sama Allah gitu. Ya, ini pesan Syekh Asyibli. Ya, ini hatimu tenang ya, ma'allah wala yanfaru minhu. Engkau nggak pengen lepas dari Allah gitu ya. Fastauhish min nafsik. Maka cara agar engkau biar begitu tadi tuh ibadahnya tuh nikmat, ngerasa itu kebutuhan, senang sama Allah. Fastauhish min nafsika. Lepaskan dirimu dari nafsumu yang selama ini menguasai. Ai fakto muwaddati nafsika. Putuskanlah segala kesukaan nafsumu. Makanya tema kita senang kepada Allah dan tidak senang kepada diri sendiri. Karena diri sendiri itu yang selalu diutamakan apa, Bu? Nafsu. Tuh kalau mau diturutin keinginan diri banyak apa enggak? Banyak. Makanya saya tuh tadi di jalan baru merenung ya. Saya kan kalau mau ngajar kan nyiapin dulu nih buat ibu-ibu ya. Saya kira-kira hadisnya apa ya, ayatnya apa kan. Kalau penceramah gitu, Bu. Ya kita juga nyampein gak boleh asal-asalan. Saya lagi merenungkan begini. Ketika saya mau menyampaikan sesuatu saya renungkan dulu. Ada manusia yang korupsi sampai triliunan, miliaran. Betul ya? Kemarin 200 berapa tuh? 71 triliun ya. Itu duit semua ya Bu ya. Terus kemarin yang disita sama presiden kita tuh ada duit kan. Itu tuh berapa triliun juga. Ya Allah, saya bilang ini buat siapapun dan buat diri saya sendiri khususnya. Pantes ya manusia ini emang gak pernah ada puasnya. Karena berhenti kepuasan manusia itu cuma satu, karena mati. Kalau udah mati berhenti tuh yang dia inginkan. Kalau kita fikir-fikir begini Bu, kita nih jadi istri. Ini makanya disebut sama Nabi SAW waktu itu. Nabi lewat di antara para perempuan ya selepas khutbah. Dan Nabi bilang, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah wahai para perempuan. Ya, takutlah kalian kepada Allah. Sebab apa? Ittola'tu finnar faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku datang ke neraka, kebanyakan yang huni neraka perempuan, kata Nabi. Nanya tuh, ya, salah satu sahabiat, wahai Nabi, lalu bagaimana agar kami tidak masuk nerakanya Allah? Bagaimana cara kami takut kepada Allah? Maka kata Nabi SAW, tasodaku, kalian perempuan banyak-banyak bersedekah. Karena perempuan itu ujiannya di harta, laki-laki di wanita. Ya, laki-laki ujiannya di wanita, perempuan ujiannya di harta. Perempuan gak bisa ngelihat perhiasan dikit, gelap mata. Gak bisa ngelihat tas model baru dikit, gelap mata. Model gamis baru dikit, gelap mata. Ini perempuan di harta. Ya, jadi ujian perempuan itu di harta. Maka Nabi mengatakan, tasodaku, bersedekahlah engkau wahai para perempuan. Kenapa? Karena kalian yang paling sering tergoda dengan harta. Ini banyak perempuan yang di neraka. Kenapa? Salah satunya yakfurnal ashir. Karena banyak kita yang kufur, sulit bersyukur Bu. Sama suami jarang ngomong makasih ya. Suami lagi tidur kita pandang wajahnya, makasih ayang beb. Kalau bukan karena ayang beb yang nafkahin aku, gak mungkin aku bisa A, B, C, D. Kan begitu harusnya ya. Kita terima kasih sama pasangan, terima kasih kepada Allah. Nyatanya yang paling sulit diaplikasikan tuh bener Bu, selain ikhlas apa? Syukur. Ikhlas tuh kan sulit tuh, betul ya? Yang kedua apa? Syukur, itu sulit. Orang udah punya gaji sebulan 20 juta, makan tercukupi, enak. Tapi kan silau matanya, yah kita punya mobil ini ya, kita beli ya yang ono tuh yang terbaru, ganti. Jadi manusia itu tempatnya gak pernah ada syukurnya. Pengennya nambah. Sampai kapan nambahnya? Pengen, mati. Punya, mati. Nambah, mati ujung-ujungnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul
maqabir. Ternyata yang meng-cut off, yang mutusin kemauan manusia cuma satu, kematian. Makanya kata para ulama, aksiru dzikra hadimil ladat. Perbanyaklah mengingat perkara yang mutusin kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, kematian. Jadi kata para ulama disuruh sering-sering renung kematian. Ya Allah, kalau saya pakai kain kapan bagaimana? Kalau saya dikubur sendirian bagaimana ya Allah? Tiba-tiba datang malaikat, gak ada yang nemenin anak cucu saya, pasangan saya. Tuh, itu kita membayangkan kematian. Dan kalau kita bayangin kematian, kita gak begitu terlalu menggebu-gebu sama dunia. Ya, makanya kalau lagi, Bu, kita pasti hidup nih sering di momen yang lagi cinta banget sama dunia. Ya, belanja tiap hari gak berhenti, Shopee, masuk paket ya. Tujuan destinasi jalan-jalan ada, duit dikumpulin, deposit harus sebanyak-banyaknya. Kita lupa sama kematian. Maka coba renungin kematian. Akthiru dzikra hadimil ladat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya Allah, tuh redup lagi tuh dunia kita tuh. Ya. Jadi itu cara meredakan diri kita agar kita mampu tenang bersama Allah. Karena apa? Lepaskan nafsu yang ada dalam dirimu yang menggebu-gebu. Punya nafsu boleh, tapi menuruti hawa nafsu itu yang tidak boleh. Makanya kenapa ada orang yang gak senang sama Allah, artinya gak senang ibadah, gak senang berlama-lama beramal soleh. Karena otaknya tuh nafsu, dunia. Paham ya ibu-ibu ya? Saya ambil contoh begini. Sering gak kita lagi sholat buru-buru? Sering. Karena apa? Dunia bukan? Dunia. Allahu Akbar. Ini reminder buat kita semua ya Bu ya. Kita mau pergi jalan-jalan ya. Kita sholat. Saya mau ke ini nih, mau naik pesawat. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Sholatnya diburu-buru. Kita lupa destinasi utama kita tuh bukan dunia, tapi akhirat Allah. Dan ini ciri bahwa kita lebih senang menuruti hawa nafsu daripada berlama-lama dengan Allah. Baca Quran, malesnya bukan main, apalagi udah ada handphone nih Bu. Jadi orang baca Quran, handphone taruh di samping. Masuk WA, buka handphone dulu. Setengah jam nih, dah baru lanjut lagi baca Qurannya. Itu juga kalau mau, kadang-kadang udah pusing megang handphone. Udah dah, ntar lagi dah, shodaqallahul azim. Padahal yang dibaca baru seain. Belum satu lembar tuh. Ya, nah itu. Maka mari sama-sama ibu-ibu, saya nih lagi nasehatin diri sendiri, ya. Kita nasehatin diri kita sendiri semua. Jangan turuti semua hawa nafsumu, keinginan duniamu. Kenapa? Itu yang bikin kamu gak senang berlama-lama sama Allah. Zikir keburu-buru, sholat keburu-buru, baca Quran keburu-buru, ngaji keburu-buru, gak senang kita sama Allah. Padahal Allah senang berlama-lama ketika hambanya sedang berkomunikasi dengannya. Yaitu ya, fastauhish min nafsik, lepasin ya nafsu duniawimu, putuskanlah kesukaan nafsumu untuk Allah. Apalagi cirinya Bu, biar kita senang sama Allah. Ya ngelepasin nafsu kita kan banyak. Tadi ibadah jangan keburu-buru. Yang kedua, qillatun naum, sedikitin tidur. Orang terlalu banyak tidur sulit ibadah. Ya. Kenapa sih kita sulit bangun malam? Karena tidur tuh enak loh malam-malam. Betul nggak? Dan cobaan orang ibadah di malam hari itu lebih berat daripada di siang hari. Kenapa? Karena hamba yang bangun tengah malam, mereka hamba pilihan Allah. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bisa ngelawan hawa nafsunya untuk tidak ngelanjutin tidur, dia bangun tahajud, nih orang pilihan. Biasanya derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang kedua, di tengah-tengah manusia pun derajatnya tinggi yang begitu. Jadi kalau ibu pengen ngelihat orang yang secara hidupnya tuh luar biasa ya, bukan cuma masalah harta.
Jadi jangan iri sama orang yang banyak hartanya, tapi nggak dipakai ibadah. Irilah sama orang yang banyak harta dan hartanya dipakai buat ibadah. Sedekahnya rajin, umrohnya rajin, bantu orang rajin, ngajinya rajin, dan hartanya banyak. Kita lihat, mungkin ada amalan yang dia lakuin dan saya sulit untuk melakukannya. Di antaranya apa? Bangun malam. Tuh, wa minal laili fatahajjat bihi gitu ya. Ibu-ibu ya, bangun malam. Yuk kita putus segala kesukaan nafsu. Apalagi mutusin kesukaan nafsu. Nafsu tuh kalau mau diturutin tuh semua dia lahap, makan. Kita sama Nabi bedanya sedikit ya Bu ya. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Apalagi kalau jalan-jalan nyemil mulu. Allahu Akbar. Itu ya, orang kalau lagi jalan tuh ya makin habis buntu otak kita. Kenapa? Nyemil mulu, nyemil makan. Perutnya kenyang. Akhirnya pengennya tidur. Nah, orang kalau kebanyakan makan ngantuk apa enggak? Ngaji ngantuk enggak? Baca Quran ngantuk enggak? Sholat ngantuk enggak? Makanya qillatul aql, dikitin makan. Apa ajaran Nabi? Makan itu, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Harusnya begitu. Tapi kita kebalik, makan kalau lapar, berhenti nggak bakal berhenti walaupun udah kenyang, nambah lagi. Padahal udah katanya. Belum nih, masih enak nih katanya. Nah itu yang bikin kita sulit untuk ibadah. Makanya kalau pengen berlama-lama senang sama Allah, bagaimana cara mengontrol perut kita? Puasa. Orang yang perutnya kosong lebih mudah menerima hikmah dari Allah. Makanya santri-santri di pesantren dulu, saya waktu di ma'had pesantren ya, itu kan kita rajin puasa Senin Kamis, bahkan berlomba-lomba Bu. Ya namanya kan saling thalabul ilmi ya, kita fastabiqul khairat. Siapa yang jadi juara kelas, siapa yang hafalannya paling tinggi, siapa yang dapat nilai terbaik, siapa yang bisa namatin sorogan kitab ini dan lain sebagainya. Itu fastabiqul khairat. Dan kita punya amalan apa? Di antaranya fastabiqul khairatnya puasa. Ya. Bahkan kalau yang temennya puasanya Senin Kamis, saya Ayamul Bid. Ya di Ayamul Bid saya puasanya Daud. Begitu. Tuh masing-masing tuh. Kenapa? Karena saya sudah merasakan sendiri dan ini benar. Orang kalau perutnya kosong, nerima ilmu lebih mudah. Lebih mudah. Ngafal itu lebih cepat perutnya kosong. Coba kalau kita kenyang Bu, kita ngapal Quran. Waladina kafaru ntar aja dah katanya. Dan begitu tuh. Ya, sulit menerima hafalan, sulit menerima hikmah. Itu karena kita jarang puasa. Makanya orang yang ahli puasa itu Masya Allah sekali. Masya Allah. Tuh ya, cara melepaskan hawa nafsu yang sulit dikontrol dalam diri kita itu dengan puasa. Sedikit tidur, kurangin makan dengan berpuasa. Gitu ya, ibu-ibu ya. Fastauhish min nafsika. Su'ila Asyibli ba'da mautihi an halihi fil manam. Syekh Asyibli ditanya setelah beliau meninggal ya, perihal keadaan dirinya. Jadi ada pernah seseorang yang tidur mimpi ketemu sama Imam Asyibli. Imam Asyibli ini udah wafat, meninggal ya. Misalkan saya tidur, saya ketemu sama guru saya ini yang udah wafat gitu, ya Bu ya. An halihi fil manam faqala qalallahu li ya Abu Bakar atadri bima ghafartu lak ya. Jadi beliau berkata begini, Asyibli itu ngasih tahu muridnya yang mimpi. Wahai muridku, aku pengen kasih tahu nih, kata Asyibli. Jadi tiba-tiba Allah itu berfirman kepadaku, hai Abu Bakar Asyibli gitu ya kan, namanya Abu Bakar ya Bu ya. Ini kemarin kita sudah belajar. Jadi Syekh Abu Bakar Dulf bin Jahdar nama beliau. Nama panggilannya Asyibli gitu ya. Beliau ditanya, kata Allah bilang begini, hai Abu Bakar ya, atau Asyibli tadi, Dulf bin Jahdar, tahukah engkau mengapa aku mengampunimu? Kata Allah. Ini Asyibli lagi cerita nih sama muridnya ya. Jadi setelah aku meninggal, Allah tuh bertanya kepadaku, wahai Asyibli, kenapa aku ngampunin engkau? Maka Imam Asyibli berkata, sebab amal solehku. Wahai Allah, bukankah begitu? Kata Allah, bukan. Apakah sebab keikhlasan ibadah-ibadahku? Ya, qultu bi ikhlasi ubudati. Ya, wahai Allah, apakah karena keikhlasan aku saat ibadah? Qala la, kata Allah, bukan.
Qultu bihaji wa saumi wa salati. Wahai Allah, aku diampuni apa karena sebab hajiku, puasaku, solat yang kulakukan? Maka Allah berkata, qala la, bukan juga. Qultu bihijrati lis-salihin wa li talabil ilmi. Apa karena hijrahku ke orang-orang soleh dan menuntut ilmuku yang sungguh-sungguh, hai Allah? Maka Allah juga berkata, qala la. Qala qultu ilahi fabima. Wahai Allah, kalau itu karena apa aku diampuni dosanya? Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, atadhkuru hina kunta tabshi fi darbi Baghdad fawajadta hirrata saghiratan qad afahal bardu wa hiya tanzawiyu min syiddatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Asyibli, ingatkah ketika engkau berjalan di gerbang kota Baghdad? Ya, tamshi fi darbi Baghdad fawajadta hirrata saghiratan, engkau menemukan seekor kucing kecil di dekat pagar Baghdad itu. Qad ad'afahal bardu, dia lemah, kucing itu kedinginan. Dia dalam keadaan yang lemah ya. Wa hiya tantazawiyu min syiddatihi, ya terbojok karena kedinginan menggigil. Fa akhadtaha rahmatan laha wa adkhaltaha fi farwa kana 'alaika wiqayatan laha. Fakultu na'am. Kata Imam Asyibli. Jadi kata Allah begini, Asyibli, ingat nggak waktu dulu kamu masih hidup, kamu tuh ngelewatin gerbang Baghdad, ya. Dan di gerbang itu kamu ngelihat kucing kecil menggigil, hampir mati kedinginan. Terus apa? Engkau peluk kucing itu, engkau selamatkan, engkau bawa, ya, engkau beri kehangatan. Apakah engkau ingat? Ya, aku ingat, wahai Allah. Faqala ta'ala birahmatika litilkal hirrati rahimtuka. Allahu akbar. Apa kata Allah? Karena sebab rasa sayangmu kepada kucing itu sewaktu hidupmu, maka aku menyayangimu dengan mengampuni dosamu. Ya Allah, Bu, Ibu, halo. Karena apa diampuni dosanya, Bu? Karena sayang sama kucing. Ini kalau ngomongin kucing saya jadi malu karena saya takut sama kucing ya. Pengen saya sayang sama kucing, cuman bukan karena saya jahat sama kucing, saya yang takut sama kucing. Baru diliatin saya udah kabur, itu kucing yang liatin saya. Dan emang itu kucing itu bakal ngedekatin orang yang gak ganggu dia. Atau orang yang takut semakin dideketin. Kenapa? Karena dia tidak mengancam nyawaku, kata kucing. Kenapa orang dia takut sama aku gitu ya? Berapa kali saya mau makan gak jadi, Bu, ngelihat ada kucingnya saya gak jadi. Ya, atau lagi makan tiba-tiba makan saya lompat, pernah? Ya, itu betabur makannya. Jadi Ustadz Azhar itu suami saya udah paham bener, kata suami saya, kenapa? Kucing. Kata Ustadz Azhar. Ya, Masya Allah ya, Bu ya. Nah, ini bagi yang suka binatang, melihara kucing, karena kucing juga salah satu binatang kesayangan Nabi ya, Bu ya. Itu gak ada ruginya. Karena dalam hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, semua makhluk Allah. Yarhamkum man fis sama. Kalau engkau sayang sama makhluk Allah, siapapun itu, Allah akan sayang kepadamu. Irhamu man fil ardi. Jadi kalau ada pertanyaan begini, dulu ada seorang pemuda yang dia minum kehausan masuk ke dalam sumur, Bu. Dia minum. Begitu naik dari sumurnya, dia ngelihat anjing tuh melet-melet lidahnya begini. Karena kehausan juga. Gara-gara dia nggak tega ngelihat anjing itu yang kehausan, sekalipun anjing ya, bukan kucing, ini anjing nih. Yang najis dia gitu ya, Bu ya. Maka pemuda itu ngambil air dengan sepatunya, dicucurin ke mulut anjing itu sampai hilang rasa haus anjing tersebut. Dan sebab dia memberikan minum sama anjing tersebut, Allah ampuni dosa yang pernah dilakukan oleh pemuda tersebut. Itu cara rahman rahimnya Allah. Ya, jadi kata Nabi SAW, fi kulli kabdin ratbatin ajrun. Setiap yang bernyawa ada pahalanya. Artinya setiap kita nolong makhluk Allah yang bernyawa, siapapun itu, ya, mau binatang, mau hewan apapun, manusia, semua ada pahala yang dinilai sama Allah. Itu dari menolong itu ya, ibu-ibu ya. Maka begini, Ibu,
Jadi makna senang kepada Allah itu adalah kita senang berlama-lama ibadah kepada Allah dan senang dengan perkara yang Allah senangi. Apa perkara yang Allah senangi tadi? Irhamu man fil ardi. Sayangi orang-orang yang ada di bumi yang aku ciptain. Maka aku juga akan senang sayang kepadamu. Ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Nih ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa makna Rahman dengan Rahim? Dua-duanya maknanya sama-sama kasih sayang. Jadi Rahman itu kalau saya ambil makna singkatnya gini. Rahman itu adalah sumber mata airnya. Sumber kasih sayangnya. Jadi Rahman ini adalah sifatnya Allah. Ya, sumber kasih sayang itu ada pada Allah. Allah punya sifat Rahman. Ya. Dan Rahman ini ada yang berpendapat bahwa Rahman ini adalah kasih sayang yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang mukmin. Tetapi Rahim itu sungainya, alirannya. Jadi ngerti gak ibu-ibu? Pusat kasih sayang tuh Rahman. Ini kata para ulama, pusat kasih sayang tuh Rahman. Rahim itu adalah aliran dari kasih sayang Rahman itu. Jadi ini mata air nih, mata air dari pegunungan, Gunung Salak. Ya, ini sumber mata air. Dari sumber mata air itu ngalir lewat ke Sungai Cisadane, lewat ke Sungai Ciliwung. Itu kan ngalir tuh semua tuh mata airnya. Dan saya ingin tanya, semua aliran di sungai itu semua orang bisa ambil airnya apa enggak? Bisa. Itu namanya Rahim. Jadi Rahim itu kasih sayang Allah yang sudah disebarkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Itu namanya Rahim. Dan Rahman adalah pusat sifat kasih sayangnya Allah. Sumbernya. Makanya Allah mengaplikasikan sifat rahimnya itu sama perempuan. Kita punya rahim, Bu. Kita punya nggak rahim? Punya. Dari rahim ini udah lahir anak-anak yang soleh-soleha insya Allah. Ya. Kenapa namanya rahim? Karena rahim itu wujud kasih sayangnya Allah. Dan ada yang berkata begini, kenapa bayi ketika lahir nangis? Wah, karena bayi itu menangis, ada yang bilang karena takut dilihatin sama setan katanya. Ya. Ada yang bilang dia menangis karena kaget dengan dunia. Ya Allah, bagaimana aku menghadapi dunia ini? Begitu, makanya nangis bayi. Tetapi ada yang mengatakan juga para ulama, bayi itu nangis ketika lahir karena mereka sedih. Sebab mereka berpisah dari rahimnya seorang ibu. Mereka berpikir, akankah saya akan mendapati kasih sayang seorang ibu di luar rahim yang pernah saya tempati? Paham gak ibu-ibu? Ini dalam maknanya. Jadi bayi itu menangis gini, selama 9 bulan bayi itu dikandung, dia lekat sama kasih sayang ibu. Dia gak kepisah sama ibunya kemanapun. Ibunya ke WC ikut, ibunya tidur ikut. Kemanapun gak bakal kepisah, Bu. Nempel sama ibunya. Ibunya makan apa, dia ikut nyicip juga. Ibunya makan seblak, dia ngerasain pedesnya seblak. Betul ya, Bu ya? Ibunya makan stroberi manis, dia ngerasain manisnya stroberi. Semua yang ibunya rasakan. Baik itu makanan, perasaan nih. Kalau ada orang hamil sedih, anaknya ikut sedih, Bu. Ada orang hamil bahagia, anaknya ikut bahagia. Kenapa? Karena waktu terdekat sang janin anak kepada ibu adalah ketika dalam rahim. Bayi lahir nangis. Wah. Dia menangis kaget, ya Allah, kenapa aku harus terpisah dari tempat yang begitu hangat? Ya Allah, akankah aku akan terus dekat dengan rahim tersebut, ya Allah? Apa? Kandungan. Tuh, tempat seorang ibu. Jadi mereka kaget dipisahkan dari tempat yang penuh dengan kasih sayang rahimnya seorang ibu. Bunyi itu ya. Yang mana tuh ya? Masya Allah. Ini kan ngedenger suara bayi luar biasa ya, Bu ya. Makanya ada dalam surah Muhammad itu dalam Al-Quran ya. Ruhama'u bainahum. Salah satu hal yang harus dilakukan sesama muslim, sesama makhluk Allah adalah ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antar sesama. Kenapa dipakai kata ruhama? Ruhama itu jamaknya dari kata rahim. Kenapa dalam Al-Quran Allah tidak menggunakan kata Rahman, tetapi kata Rahim?
Karena Rahman itu khusus sifat kasih sayangnya Allah. Sedangkan Rahim itu sudah dialirkan ke semua makhluk. Dan Rahim ini, ya, Ibu tolong diperhatikan, sifat Rahim antar sesama makhluk adalah rasa kasih sayang yang melahirkan pengorbanan. Itu Rahim. Itu Rahim. Seorang ibu melahirkan, mengandung, berkorban atau tidak? Apa pengorbanannya? Badannya rusak, kecantikannya hilang, ya. Kemudian, ya banyaklah dia berkorban. Ketika melahirkan, the struggle of life, berjuang demi hidup. Ada yang wafat ketika melahirkan, ada yang setelah melahirkan lumpuh, ada yang setelah melahirkan sakit parah, ada yang masuk ICU dan lain sebagainya. Itu Rahim. Bu, Ibu, sakit nggak melahirkan? Sakit nggak mengandung? Perih nggak menyusui? Kok kita mau berulang kali kita lakuin? Betul nggak? Orang kalau baru ngelahirin nih, sekali dia ngelahirin ya, dia bilang sama suaminya, ayah ampun, pokoknya sekali aja mama ngelahirin, nggak mau lagi, ya. Ntar udah lama-lama anak udah gedean dikit, dia yang minta sama suami, ya kita punya anak lagi yuk ya, katanya. Kok ustazah tahu bener, saya begitu juga bu, sama gitu kan. Anak masih kecil saya bilang, bi, tar lu ya bi, udah gak usah nambah lagi bi, udah cukup, inget yang kemarin kontraksi dan lain sebagainya. Ini anak udah gedean lagi, bi nambah yuk bi, kita belum punya anak perempuan. Kan begitu perempuan ya. Padahal kita masih ingat betul bu rasa sakitnya. Tapi itu yang disebut dengan masokhisme. Rela menyakiti diri untuk mendapatkan kenikmatan. Ngelahirin sakit, banyak urat yang putus, berjuang hidup dan mati. Tapi ketika lahir bayi itu menangis, wah, nangis, keluar air mata. Apa kita bilang, ya Allah, ini karunia terbesar dari Allah. Tuh, kan begitu? Itu Rahim namanya. Orang jatuh cinta, mencintai karena Allah. Ini salah satu kalau pengen dapat rasa cinta, senang sama Allah, maka salinglah kita mencintai karena Allah antar sama makhluk. Kita nggak egois, bukan cuma memikirkan diri kita sendiri. Maka pesan dalam Al-Quran apa kata Allah? Ruhama ubainahum, saling berkasih sayang kalian antar sesama. Atau kata Nabi tadi, irhamu mangfil ardi, jangan cuma sayang sama diri kamu sendiri, sayangin orang-orang di sekitar kamu, sayangin makhluk Allah yang lain. Kalau kamu sayang sama makhluk Allah yang lain, maka Allah juga sayang sama kamu. Mencintai karena Allah, mencintai pasangan ibu. Ibu dulu pas pengen nikah sama suami, ada nggak perjuangannya? Berkorban nggak? Apa pengorbanannya? Kira-kira? Ada yang gak direstui sama orang tuanya. Dia yakinin orang tuanya, mah ini pilihan aku pokoknya. Ya, resiko ada di tanganku mah. Pokoknya ini laki-laki yang kupilih jadi pasanganku. Kan berkorban tuh. Ya, ada yang berdebat sama orang tuanya. Ada yang berkorban pendidikannya dan lain sebagainya. Itu kan atas nama cinta. Ya Allah ya Rahman. Gitu ya Bu ya. Jadi mengaplikasikan sifat Rahman dan Rahim, yuk sama-sama ruhama ubainahum. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mu'min, seorang mu'min dengan mu'min lainnya itu kal-bunyan, seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kalau sakit anggota tubuh yang satu, ya, itu bangunan kalau runtuh satu yang lain hancur Bu. Betul nggak? Tembok runtuh, yang lain atap ikut runtuh. Ya, ikut semua. Bangunan yang saling mengaitkan satu sama lain, badan. Ibu kepala sakit, yang lain ikut sakit enggak? Perut sakit, yang lain ikut sakit? Sakit. Maka mukmin dengan seorang mukmin lainnya itu ibarat satu tubuh. Kalau satunya sakit, satunya ikut merasakan. Tapi mohon maaf Ibu, ini kita lihat realita. Zaman sekarang banyak orang yang rahimnya, sifat penyayangnya tuh hilang, ludes. Ini zamannya handphone, media sosial. Orang suka dapat berita viral. Kalau dia mampu mengupload hal-hal yang bikin viral, FYP. Pengikutnya banyak. Nanti di endorse, nanti terkenal. Ada orang kecelakaan, bukan ditolong, di videoin dulu. Guys, saya lagi live di TikTok. Ini ada yang kecelakaan lokasi di sekitar ini. Yang nontonnya pun kan greget kadang-kadang. Betul nggak?
Kata yang nonton, yang komen, tolongin dulu itu. Ngapain sih di live? Ada yang live, ada yang divideokan, ada yang difoto. Padahal yang harusnya utama adalah ditolong dulu. Kan banyak yang sekarang hilang tuh kepekaannya. Ada orang mau loncat dari lantai atas, bukannya berusaha ditolong malah live dulu. Ini kita lihat ada yang mau loncat dari atas katanya. Kita akan pantau dari bawah sini. Hilang kepekaannya. Betul ya Bu ya? Atau ibu-ibu lagi ngejagain anaknya udah ngejuglak tetap divideokan. Ya, ini anak saya ngejuglak jatuh katanya apa? Tolongin dulu. Irhamu man fil ardi. Banyak sekarang yang pekanya hilang, rasa sayang dengan sama makhluk hilang. Tetangga baru kena musibah, contoh tetangga suaminya baru meninggal, istrinya baru meninggal. Kita sama tetangga yang lain bikin makan-makan, happy-happy sambil karaokean. Wajar nggak begitu? Enggak, itu namanya tidak peka dengan musibah orang lain. Saudara kita lagi ditimpa penyakit, kita nggak ada yang namanya tuh ya care gitu ya, peduli dan lain sebagainya. Hilang zaman sekarang rasa peka, rasa kasih sayang. Banyak orang yang punya prinsip yang penting diri saya, orang lain mah bodo amat katanya. Yang penting keluarga saya, keluarga orang mah biarin aja. Ini hilang rasa peka terhadap sama mukmin. Kita ngerasain kawan-kawan yang di Palestina, betul ya Bu ya? Kawan-kawan yang sedang kesusahan di Sudan tuh, ibu ngeliat gak kemarin di Sudan beritanya? Itu warga sipilnya dibunuh ribuan orang Bu. Ya Allah, kita doain Indonesia mudah-mudahan ya. Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Allah kasih negeri kita yang aman sentosa. Ya, jadi gitu. Yuk mari sama-sama kita hadirkan rasa sayang Rahman Rahim Allah antar sama makhluk. Kalau kita sayang sama manusia, Allah akan lebih sayang sama kita. Kalau kita senang bantu orang, Allah akan lebih senang bantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbits aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, Allah akan terus nolong kamu. Kalau kamu mudahin urusan orang lain, maka urusanmu akan dipermudah oleh Allah. Itu prinsip yang harus kita lakukan, ya. Jadi terakhir ibu-ibu, Bu, kayaknya udah pada nganggut-nganggut saya lihat ini ya. Gak tahu kelaparan atau kekenyangan ini. Terakhir, apa ciri Allah senang sama hambanya? 1, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada kita kalau kita orang yang rajin bertobat, banyak istighfar. Dimulai istighfar itu kapan saya harus mulai istighfar Ustazah? Kita bahas istighfar kan bulan lalu kan? Dimulai dari Al-Quran itu disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Kita mulai istighfar dari sebelum subuh. Maka ciri orang yang lisannya gemar istighfar, dia akan refleks keluar kalimat istighfar dalam keadaan apapun. Kaget dia astagfirullahaladzim, sakit dia astagfirullahaladzim, ngelihat sesuatu yang gak enak astagfirullahaladzim. Itu orang yang gemar zikir istighfar Bu. Kalau orang yang jarang istighfar, latahnya dia beda tuh. Ya, alat kelamin dia sebut, binatang dia sebut. Ya, jadi reminder lah buat kita ya. Dan orang yang rajin istighfar yuhibbut tawwabin, yang sering kembali kepada Allah tatkala dia suka bikin dosa, Allah akan jaga dia dari maksiat. Apa cirinya Bu? Apa ciri tobat kita diterima Allah? Allah lagi cinta-cintanya sama kita. Mata kita dijaga, gak suka ngelihat yang gak baik. Kita mau ngelihat yang gak baik gak jadi. Ya Allah, gak deh, gak baik. Kaki kita mau ngelangkah maksiat, aduh gak jadi deh, saya takut sama Allah. Mulut kita mau gibahin orang, Bu Haji, tahu nggak? Kenapa Bu Haji? Astagfirullahaladzim, gak jadi Bu Haji katanya. Pernah gak kita begitu Bu? Seringannya begitu apa dilanjutin? Ibu, padahal ya tatkala kita lagi mau bikin dosa, tadi gosip, kita baru ngomong, Bu Haji tahu nggak? Dan tiba-tiba tok, datang tuh hidayah Allah, taufiknya Allah. Istighfar, jangan ngomongin orang, itu aib orang, pikir aib kamu sendiri. Tahu nggak Ibu? Itu salah satu
karunia terbesar dari Allah adalah memberikan kesadaran tatkala kita sedang atau hendak maksiat. Ya, itu namanya hidayah Allah. Dan hidayah sama taufik ini harus beriringan. Ada orang yang dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah cara menggapai hidayah. Itu taufik. Dia udah dapat hidayah nih, kesadaran. Dalam hatinya, iya nggak boleh ngomongin orang. Tapi harus saya sampein. Begini Bu Haji, itu begini. Nah itu belum dapat taufik, baru hidayah. Tapi kalau orang sudah dapat taufik dan hidayah, Bu Haji tahu nggak? Apa? Itu si ibu itu loh kemarin. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Nggak jadi Bu Haji. Udah nggak jadi katanya. Itu taufik dan hidayah udah datang ke kita. Maka menangislah kalau sering kita dikasih taufik dan hidayah. Ya itu ya. Jadi satu, Allah jadiin kita hamba yang refleks, sadar, taubat, istighfar ya. Yang kedua, Allah senang sama kita, cirinya ditutup semua dosa kita, dijaga kita dari perbuatan maksiat, diringankan langkah kita untuk taat. Dan yang ketiga, ya, ciri hamba yang disenangi, dicintai oleh Allah adalah hidupnya penuh dengan gelombang ujian, badai, angin, topan, tsunami, tiap hari itu dapat aja. Itu tandanya kita hamba pilihan, Bu. Kalau hidup tanpa ujian, berarti perlu pertanyaan, dicintaikah kita oleh Allah atau tidak? Ya, jadi kalau kita lagi diuji, kita bilang alhamdulillah, saya hamba yang dicintai Allah. Insya Allah. Ini kisah dari makalah yang ke-29 ya. Bagaimana agar kita senang kepada Allah dan tidak senang kepada diri sendiri. Maknanya adalah senang kepada Allah dengan apa yang Allah senangi, yaitu saling berkasih sayang antar sesama makhluk, dan senang kepada Allah yaitu berlama-lama saat ibadah, berkomunikasi dengan Allah. Tidak senang kepada diri sendiri artinya tidak menuruti hawa nafsu, kemauan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah 11 lewat juga, silahkan kalau ada pertanyaan, boleh. Bunda, ada yang ingin bertanya ke Ustazah Syifa? Silakan Bunda. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya di luar tema, Ustazah. Kalau sholat qada itu sebenarnya itu boleh nggak ya Ustazah? Kalau misalnya kita mungkin di masa lalu pernah sholat yang nggak pernah ninggalin sholat, gitu, itu bisa nggak? Sebenarnya saya pernah tanya, katanya bisa. Tapi saya mau tanya lagi dengan yang lain lagi gitu. Itu aja. Baik. Tadi innallaha yuhibbut tawwabin, orang suka kepada orang yang bertobat. Ya, yaufir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kamu selama kamu terus bertaubat. Artinya mungkin kita dulu nggak tahu ilmunya, kita mungkin dulu lalai, kita pernah di masa jahiliyah mungkin ya, kita ninggalin sholat, tetapi kan sekarang kita sudah kembali kepada Allah. Jadi tidak diampuni dosa yang pernah kita lakukan kecuali kita bertobat dengan taubatan nasuha. Akan Allah ampuni dosa apapun itu dengan catatan taubatannya nasuha. Ya, kita istighfar, kita sholat taubat, kita meninggalkan dosa tersebut, artinya kita nggak pernah lagi nggak ninggalin sholat, dan kita minta ampun sebanyak mungkin. Nah itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Akankah kita diampuni? Insya Allah. Selama kita sudah taubat. Dan apakah harus saya kodok? Iya dikodok. Bagaimana cara mengkodok sholat? Saya lupa ada jumlahnya berapa Ustazah, karena udah lama benar dulu. Ya, misalkan kita haidnya dulu atau apa disebutnya, kita balighnya usia 12 tahun. Nah pas kita baligh itu kita boro-boro sholat Bu. Ya, dari 12 tahun mungkin saya baru sholat Ustazah usia 30 tahun katanya. Berarti berapa belas tahun tuh yang gak sholat tuh? 18 ya? Ya 19 tahun ya, atau 17 sampai 18 tahun lah. Nah itu, apakah harus saya qadha terus Ustazah? Untuk kehati-hatian silahkan qadha di setiap waktu sholat. Walaupun kita lupa berapa bilangan yang pernah kita tinggalkan. Jadi subuh sholat
hari itu, habis itu kodok lagi sholat subuh. Zuhur sholat, habis itu kodok lagi zuhur. Ya Allah, saya mengkodok sholat di waktu yang dulu-dulu pernah saya tinggalin. Itu boleh, seperti itu. Jadi dikodok ya, untuk kehati-hatian kalau kita dulu pernah meninggalkan sholat. Yang paling sering sholat apa yang sering kita tinggalkan? Subuh misalkan. Ya, dan niatnya nanti sholatnya itu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dilakukannya bukan pada waktu tersebut, tapi sudah diqadha. Kalau dilakukan pada waktu tersebut disebut dengan adaan lillahi ta'ala. Gitu. Ya, seperti itu Ibu ya. Insyaallah diampuni sama Allah, dan kita coba qadha ya, kita coba sempurnakan, dan ya itu intinya. Taubatan nasuha. Ya, insyaallah. Ada lagi Bunda? Oh iya. Oh, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, saya mau tanya gini, mencintai sesama umat ya. Kebetulan alhamdulillah saya baru mendapatkan seorang cucu ya dari anak mantu saya. Kebetulan saya tidak punya anak perempuan, selama ini punya anak laki. Nah, saya memperlakukan anak mantu saya itu seperti anak saya sendiri. Tetapi ketika saya sekarang ini, karena baru 1 minggu ya, mungkin saya membantu untuk kebaikan dia apa itu. Tapi jadi salah. Dia ngerasa salah paham jadi. Iya, salah paham. Jadi dia ngerasa kita itu mengatur hidup dia gitu. Jadi saya jadi sedih. Kenapa ya? Saya itu berusaha untuk membantu dia, kan namanya dia tidak punya ibu ya, ibunya udah meninggal. Jadi saya menganggap dia itu anak saya sendiri. Merangkul sedemikian rupa supaya dia nyaman dengan saya, dengan keluarga saya gitu. Terus, tapi dia salah paham, dan akhirnya saya kayak nyerah gitu. Baru seminggu saya terus mundur dalam arti gini, ya sudah kalau enggak mau diurusin ya sudah, saya tidak datang ke rumahnya gitu. Jadi saya sedih banget, karena saya pikir sekarang anaknya, karena kan dia baru sesar, kalau namanya orang lahiran sesar kan otomatis ya, berat itu. Berat kan, saya pengen kalau saya mungkin ya udah bisa mandiin atau apa gitu kan, karena kita udah punya anak, pernah punya anak gitu. Tapi jadi salah, jadi seolah-olah saya ngatur hidupnya mereka gitu. Jadi salah nggak kalau saya mundur gitu. Ya. Terus apa yang harus saya lakuin gitu kan? Ini curhatan dari versi mertua ya, dari suara hati mertua. Kan ada 2 nih, suara hati mertua dan suara hati menantu. Ya, kita kan pernah di 2 posisi itu. Kita pernah jadi mantu, kita pernah jadi mertua, dan sekarang mayoritas jadi mertua ibu-ibu. Kalau saya masih jadi mantu gitu ya. Ini seringkali salah paham, jangankan mertua sama mantu ya, ibu kandung sama anak sendiri aja sering salah pahamnya. Suami istri apalagi gitu ya, apalagi mertua dan menantu. Dan konflik mertua menantu ini banyak. Gara-gara perkara sepele, kesalahpahaman jadi konflik besar. Jadi begini, kenapa kita sering salah paham? Apa obatnya? Obatnya memang satu, meminta maaf dan memaafkan. Dan yang kedua adalah mengalah. Ya. Mengalah di sini bukan berarti kita kalah. Mengalah itu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut. Kenapa bisa terjadi salah paham? Mungkin gini ya Bu ya, ibu tidak salah dan menantu pun tidak salah sebenarnya. Cuman salah paham gitu. Kenapa terjadi itu? Mungkin komunikasinya yang salah. Seringkali kesalahpahaman terjadi karena penyampaian yang tidak tepat. Apakah menantunya yang tidak tepat menyampaikan, atau mertuanya yang tidak tepat juga menyampaikan, atau salah satu yang tidak tepat meresponnya? Maksudnya benar, misal saya ambil kasus, ibu ngurusin cucu baru lahir, ya. Kata ibu gini, Neng, itu anak pakein gurita, gurita ya? Bener ya, gurita ya? Soalnya anak saya yang kedua kemarin nggak pakai ibu gitu kan? Pakein gurita, kenapa? Biar nggak masuk angin. Kan orang tua dulu begitu, pakein gurita. Tapi kan anak sekarang beda Bu. Kata anak sekarang, nggak usah pakai gurita, kata dokter nggak boleh Bu. Ya, nah mungkin si mantu benar dengan versi dia, si ibu juga benar dengan versi dia. Yang salah adalah pas lagi komunikasinya.
Mertuanya karena dia merasa benar dan dia nggak terima pendapat mantunya pun merasa kok harus ikut apa kata mertua, gue jadi diatur-atur begitu. Nah, salah paham di sini, ya. Jadi harusnya gimana? Penyampaiannya yang komunikasinya yang gini, intonasinya harus dijaga, ya. Bahasanya yang harus lebih hati-hati. Dan ibu tahu nggak yang bisa ngademin menantu sama mertua itu siapa? Anak laki-laki ibu, suaminya. Suaminya datang sama ibu, Bu, maksud istri saya tuh bukan begitu, Bu. Bukan ibu ngatur-ngatur, tapi mungkin istri saya dia punya pemahaman yang berbeda ya. Ya maklum Bu, namanya anak zaman sekarang kan ada juga ya pengetahuan lain-lainnya begini. Dan mungkin dia pengen terapin ke anaknya gitu. Nah, suaminya ketika datang ke istrinya dia nasehatin, Neng, sesekali kalau lagi ibu datang ngurus anak nggak apa-apa ikut kata ibu dulu aja, ya. Kan orang tua lebih dulu hidupnya daripada kita. Kadang-kadang yang dibilang orang tua tuh benar. Jadi coba aja kita ikutin dulu. Nanti kalau ibu nggak di sini ya kamu mau ikut cara ibu atau enggak silahkan. Begitu. Jadi sebenarnya yang harus menengahi itu anak laki-laki suaminya, gitu. Dan keduanya yang harus lapang Bu, mengalah. Begini ya Bu ya. Kita jadi menantu pasti nanti akan jadi mertua. Dan seorang mertua dulunya adalah menantu. Kalau kita lagi merasa nggak enak hubungannya antar mertua dengan menantu, bayangkan posisi kita kalau jadi dia. Ibu kan sekarang mertua, dulu menantu kan? Ya Allah, saya kalau jadi menantu dulu diginiin sama mertua begini. Kira-kira enak nggak? Nah itu. Nah menantu, dia berpikir nanti kalau saya punya anak, terus istri anak saya ngomong begitu sama saya, enak nggak kira-kira? Jadi dua-dua harus saling merasakan bagaimana posisinya kalau jadi mereka, gitu. Jadi ustazah saya harus mundur apa enggak? Ya jangan mundur, tapi bangun komunikasi yang baik. Gak apa-apa kita mengalah dulu Bu, ya. Berarti ibu adalah mertua yang luar biasa. Ibu datengin mantunya, Neng, maafin ibu ya. Maksud ibu bukan pengen ngatur-ngatur Neng. Ibu teh sayang sama Neng. Ibu nganggep Neng tuh anak ibu sendiri. Yang namanya ibu kalau udah sayang kadang-kadang yang ngomongnya suka keterusan karena udah nyaman. Kalau ibu hati-hati banget ngomong sama Neng, berarti ibu jaga jarak sama Neng gitu ya. Nah begini maksud ibu loh, ibu tuh sayang pengen cucu ibu begini, Neng juga begini biar sehat. Jadi bukan ngatur ya Neng ya, itu. Jadi mertua sama menantu Bu, yang harus sering deep talk, ngobrol bareng itu bukan cuma suami istri, mertua menantu juga. Kan ada mantu yang kagak mau datang ke rumah mertua. Gue mah gak mau diajak, lu aja yang berangkat sana ke rumah mak lu sendiri katanya gitu ya. Atau ada mertua yang kalau didatengin sama anaknya, kata mertuanya bilang, istri jangan dibawa ya katanya. Udah kamu aja sendiri. Ya, emak gak suka ngelihat mukanya begini-gini. Kan berantem tuh. Ya. Nah ini sering banget nih konflik-konflik. Ya intinya kalau mertua menantu sering banyak konflik. Ya, entah mantunya yang begini, apa mertuanya yang begini. Intinya membangun komunikasi itu penting Bu. Karena obat apapun komunikasi antar keduanya. Dan kedua apa tadi? Memaafkan dan meminta maaf. Mungkin ibu sakit ngelihat mantu begitu ya. Cuman maafin, mungkin dia sensitif Bu. Orang baru lahiran nih sensitif Bu. Bener. Saya pernah ngerasain kemarin sesar Bu. Kalau lahiran normal kan beda ya. Itu cepat pulihnya ya. Saya normal yang pertama, cepat pulihnya. Tapi kalau sesar Masya Allah, itu lebih sensitif kita Bu. Kita mau jalan susah, megangin perut, mikirin jahitan, mau nyusuin anak perut sakit. Itu ya kadang-kadang kena baby blues. Maka ibu rangkul mantunya. Neng, sini. Anggap ibu sendiri Neng. Sini. Ibu juga anggap kamu anak sendiri gitu. Ya. Jadi insya Allah komunikasi yang baik itu bisa mengobati hubungan antara keduanya. Baik ya, Baik, Ibu cukup ya. Ustazah. Ya, mengingat waktunya sudah siang, silahkan ditutup dengan doa. Baik, sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, disampaikan ke bulan suci Ramadan. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan hubungan kasih sayang kita semakin baik, suami dengan istri, mertua dengan menantu, orang tua dengan anaknya, dan kita dengan saudara-saudara kita.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.